Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN bersama Ibu Sri Mulyani. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran materi ini, kalian diharapkan 1. Bisa mendeskripsikan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bisa menganalisis peran pejuang di daerah dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia. Kemudian kita akan membahas makna persatuan dan kesatuan dan arti penting memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya, serta bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kalian bisa amati peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu luas bukan? Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Nah, bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa terbentuk? Tentunya mengalami perjuangan yang cukup panjang. Dan bagaimana peran daerah dalam perjuangannya? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya tidak terlepas dari peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa dari para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal ini akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Semua itu tidak terlepas dari perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Dan itu dilakukan hampir di seluruh wilayah Nusantara. Sehingga akibat perlawanan terhadap penjajah itu melahirkan tokoh-tokoh perjuang di berbagai daerah dengan berbagai perjuangannya. Seperti di Aceh kita kenal ada pejuang Cut Nyak Teku Umar. Kemudian di Sumatera Utara ada Sisingamangaraja. Di Sumatera Barat kita kenal ada Tuanku Imam Bonjol. Di Jawa Tengah ada Pangeran Diponegoro. Kemudian ada perlawanan rakyat Maluku
yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Di Bali ada I Gusti Ngurah Rai dan di berbagai daerah lainnya. Nah, ini Ibu tampilkan slide gambar para pejuang di berbagai daerah. Ada Soekarno, ada Cut Nyak-Din, ada Pangeran Diponegoro, ada Jenderal Sudirman, ada Ki Hajar Dewantara, ada Maria dari Maluku, ada Pangeran Antasari, kemudian ada Raden Ajeng Kartini, ada Raja Sisingamangaraja, dan Sultan Hasanuddin. Itu diantaranya ya. Masih banyak sebetulnya para pahlawan yang juga berjuang dalam mencapai kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Dan ini dilakukan hampir di seluruh wilayah Nusantara. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang merah putih oleh Suhud dan Latif Hendradiningrat. Dan secara spontan, peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Rakyat Indonesia melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, begitu panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan yang penuh pengorbanan, baik harta benda, jiwa, dan raga. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus tentunya tidak boleh mengabaikan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Apa yang kita lakukan sebagai generasi penerus? Tentunya dengan meneruskan semangat perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing. Misalnya, ibu sebagai seorang guru berjuang untuk ikut mencerdaskan bangsa dengan mengajar. Kalian sebagai seorang pelajar belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita kalian. Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Agar kalian lebih memahami materi ini, silakan kalian baca buku paketnya halaman 137 sampai 143. Kemudian kalian lengkapi LKPD-nya ya, agar kalian bisa lebih memahami bagaimana perjuangan bangsa Indonesia baik itu di berbagai daerah maupun perjuangan menjelang kemerdekaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.